Halo semuanya, selamat datang. Balik lagi bersama aku Muhammad Semi Fahad sebagai HOST alias host di session kali ini BBM Talks to. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak nama kata sayang. Pertama-tama aku memperkenalkan diri dulu ke kalian semua nih. Nama aku Muhammad Semi Fahad dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 23. Nah, pada sesi kali ini kita akan dapat narasumber dari P2MW. P2MW ini apa sih teman-teman? Aku izin baca dulu ya teman-teman untuk penjelasannya. P2MW ini atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha adalah program dari Kemendikbudristek yang mendukung ide bisnis mahasiswa lewat pembinaan dan pendanaan agar usaha mereka bisa berkembang lebih jauh. Nah, kita kan ngomongin P2MW, pasti nggak dapat pesannya kalau misalnya kita nggak ngomongin langsung sama narasumbernya teman-teman. Langsung aja kita sambut tim Cayologi. Boleh dulu dong perkenalan diri ke kalian masing-masing dari mulai nama, jurusan, tahun angkatan, sama kalau bisa job desk kalian di tim Cayologi ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Andrew Sutanto dari jurusan Administrasi Bisnis tahun angkatan 2023. Di Cayologi, saya sebagai ketua tim dan yang mengelola bagian keuangan. Halo semua, nama aku Jesslyn Wijaya. Aku jurusan Administrasi Bisnis dan aku angkatan 23. Kalau di Cayologi, aku perannya untuk mengelola sosial media dan juga desain Cayologi. Halo semuanya, kenalin aku Clara Dediva dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2023. Kalau di Cayologi, aku biasanya ngurus bagian R&D dan produksi. Nah, udah tahu dong teman-teman masing-masing dari mereka ini tuh job desk apa aja sih? Oke, kalian gimana? Sehatkah? Sehat. Kesini macet gak? Macet. Macet parah. Habis kelas kan? Iya. Oke, lanjut aja ya. Kita langsung jump in through our first question aja teman-teman. Buat aku bakal nanya-nanya tentang perjalanan dan ide pendanaan kalian selama kalian seleksi. Untuk pertama itu, gimana sih proses kalian di P2MW sampai lolos ke pendanaan? Kita ceritain dari awal banget nih. Dari awal banget boleh. Sebenarnya awalnya itu berawal dari sebuah kebetulan gitu loh. Awalnya itu ceritanya saya kehabisan kertas binder, tapi lucunya itu entah kenapa beberapa hari itu saya nggak kepikiran untuk beli kertas binder, tapi suatu hari saya terdorong lah untuk beli kertas binder. Nah, di kampus ini kan ada yang namanya Copy Center. Di Copy Center itu kan menjual berbagai ATK. Nah, waktu itu tuh saya datang ke Copy Center dan ternyata di Copy Center itu ada beberapa dosen bisnis kayak ada Pak Rizky Aziz, ada Bu Ratih. Nah, waktu saya datang itu, saya beli kertas binder dan di kasir itu saya ketemu mereka. Nah, di kasir itu mereka nawarin saya untuk mengikuti sebuah program P2MW ini. Tapi sebelumnya saya kan nggak tahu nih P2MW itu ngapain. Dari beliau hanya menyampaikan untuk kita hanya perlu membuat proposal. Nanti dikasih tahu cara buatnya gimana, template-nya gimana. Nah, dari Pak Rizky-nya itu meminta saya lah untuk membuat tim. Nah, timnya ini boleh 3 orang ataupun bisa 5 orang juga. Tapi disarankan oleh Bu Rati itu hanya 3 orang karena kan biar bisa lanjut sampai ke tahap bisnis plan. Kan tahap akhir perkuliahan ini kan bisnis plan yang biasa itu boleh 3 orang maksimal gitu. Nah, oleh karena itu setelah saya pikirkan kira-kira anggota yang cocok untuk melengkapi tim Cayologi ini yang dulu tuh belum ada Cayologi. Jadi kira-kira siapa nih yang saya pikir-pikir mungkin saya bisa ajak Clara dulu. Nah, pertama saya ajak Clara, saya coba tanya ke dia mau ikut apa enggak. Ternyata dia tertarik untuk ikut. Nah, setelah itu saya baru tanya ke Clara, kira-kira siapa yang cocok untuk di bagian desainnya, karena kan yang kita ketahui mungkin saya bisa dibilang mahir lah dalam bagian keuangan, dan Clara ini saya tahu dia mungkin lebih ke kreatif gitu. Untuk yang membuat bagian produksi itu dia cocok gitu. Kayak apa ya? Dia tahu lah yang berbagai hal-hal unik gitu. Nah, setelah di rundingan kita berdua ternyata Clara mengusulkan Jesslyn gitu loh. Habis itu baru kita tanya ke Jesslyn, ternyata Jesslyn juga tertarik. Oleh karena itu mulailah dari situ kita berdiskusi dengan dosen pembimbing kita, itu Bu Rati.
Nah, ternyata setelah udah terbentuk ini, untuk proses pemberian informasi terkait P2MW ini ternyata cuma berjalan besok itu langsung ada pemberitahuan kalau ada Zoom untuk sosialisasi program P2MW ini gitu, bener-bener dadakan jadinya pembentukan timnya H-2 lah berarti hitungannya, terus sosialisasinya lusa lah gitu. Nah, setelah sosialisasi itu kita disampaikan berbagai informasi terkait program P2W ini. Habis itu kan kita sebenarnya emang belum ada ide bisnis sama sekali ya. Jadi habis itu kita baru konsultasi sama Bu Rati. Tapi sebelum konsultasi juga kita udah ngumpulin berbagai ide bisnis. Nah, pas konsultasi itu kita nyampein berbagai ide bisnis kita ke Bu Rati, dan Bu Rati ada setuju dengan beberapa ide bisnisnya, tapi yang kita yakini untuk kita sanggupi jalani itu yaitu teh bunga. Tuh. Terus tapi kenapa kalian pilih nama tuh Cayologi gitu? Kenapa kita bikin Cayologi itu karena lucunya itu gini. Kenapa Cayologi? Cai itu kan bahasa Sundanya air, cai dibacanya. Kenapa kita pilih dari bahasa Sunda? Karena mama saya itu orang Sunda. Gitu. Kenapa jadi cai? Karena mama saya itu kan sering ngomong cai. Nah, jadi saya kepikiran lah waktu itu. Salah satu elemen dari teh bunga itu kan ada airnya, jadi cai. Dan kenapa ada ologinya itu? Ya untuk lengkapin lah. Ologi itu kan yang ngegambarin supaya produk kita tuh nggak cuma nyegerin tapi punya manfaat kesehatan. Gitu. Itu menggambarkan pendekatan ilmiah lah. Biasanya kayak ologi, biologi gitu. Oke, write it down ya guys. Buat kalian yang mau ikut P2MW, please ini materinya kalian benar-benar harus simak banget sih teman-teman. Oke, lanjut aja buat pertanyaan selanjutnya itu tantangan dan pengalaman kalian tuh selama Cayologi tuh, maksudnya selama seleksi di P2MW ini itu apa aja sih yang unik-unik dari masing-masing kerjaan kalian? Mungkin boleh dari Clara dulu. Kalau selama seleksi kan kita awal itu bikin proposal ya. Proposalnya itu barengan sama kuliah, jadi mesti bagi waktu yang oke banget. Dan kebetulan saat itu kita lagi banyak tugas juga, jadi sering keundur lah ibaratnya proposalnya itu. Terus kita juga ibaratnya masih kurang ilmunya tentang di bidang hal ini, jadi kadang kayak masih ngeraba-raba gitu, harus ngapain ya gitu. Untungnya sih kerja sama timnya udah oke banget, jadi langsung di hari pengumpulan jam berapa? Sekitar jam 9 malam. Jam 11-an kita baru bisa kumpul. Iya, jam 9, jam 11 malam baru kekumpul itu proposal. Oke. Terus? Iya. Kalau dari Jesslyn? Kalau misalnya dari, mungkin karena aku ngurusin desain, jadi kalau tantangannya sih mungkin kayak, karena kan aku kayak kalau misalnya dimasukin ke kelompok yang seserius ini baru pertama kali gitu. Jadi kalau misalnya urusan desain yang beneran profesional, itu aku masih kayak ngeraba-raba banget juga, kayak Clara bilang, kayak kurang tahu mau kemana gitu arahnya. Jadi untuk cari ide-idenya itu masih sering stuck gitu. Awal sih. Sekarang kan kayak udah ada gambaran Cayologi tuh kayak gimana karakternya. Jadi lebih mudah aja. Oke. Kalau dari saya mungkin tantangan di bagian keuangan itu lebih ke pengimplementasian keuangan dalam bisnisnya, karena biasanya kan saya dari jurusan akuntansi. Mungkin kalau untuk keuangan pembukuan gitu saya ngerti, cuma kalau benar-benar diimplementasikan dalam dunia bisnis itu menjadi tantangan baru buat saya. Terutama kan beberapa tantangannya itu muncul ketika kita mulai jualan. Ketika mulai jualan itu mungkin beberapa pendapatan ada yang harusnya kita terima 20.000, ternyata masuk ke rekening cuma 18.000. Ataupun ada yang bilang udah bayar tapi ternyata belum bayar. Ada yang kayak gitu? Kita pernah kayak gitu. Jadi cash flow kita itu nggak balance. I see. Nah kalau udah nggak balance itu saya yang ribet. Saya kan juga bingung ini buat ngebalance-nya gimana. Benar.
Terus? Terus mungkin pas mau pelaporan kali ya tantangannya, kayak pelaporan itu kan dari Clara Jesslyn bisa bantu bagian proposal, tapi untuk bagian rencana anggarannya itu pasti cuma saya doang yang bisa handle. Nah itu lumayan menjadi tantangan, terutama terakhir pelaporan itu saya ngerjain anggaran itu sampai jam 11:30 karena iya betul, karena itu benar-benar kita kebut karena ternyata ada berbagai kebijakan yang baru kita ketahuin pas hari itu juga. Di kayak dananya harus dipakai berapa persen dari dana yang udah dikasih gitu. Itu kita bertahu, jadi itu benar-benar kita baru kejar dalam satu hari bersamaan. Tapi kalian tuh pertama kali jualan tuh di event apa sih kalau gak tahu? Sebenarnya event mata kuliah sih. Kebetulan ada mata kuliah namanya Kreativitas Inovasi. Dia itu ngadain event kayak bazar gitu. Nah, awal ini juga kita pertama kali terbentuknya Chayology itu. Terus aku mau banget nanya tentang juga Instagram. Itu kan feeds kalian tuh hutan-hutan banget gitu kan. Terus ada 3 karakter tuh. Itu kenapa sih kalian pilih 3 karakter itu dan kenapa konsepnya itu hutan-hutan gitu? Sebenarnya tuh karena kan saya yang bagian desainnya. Jadi awalnya kayak beneran cuma coret-coret asal doang. Saya pengen bikin maskot yang merepresentasikan kita. Jadi kayak gampang gitu diingat sama orang. Terus ya coret-coret terus cocok aja gitu sama setiap karakter kita gitu. Terus kalau yang kayak hutan-hutan gitu, emang karakter kita itu tuh kayak saya bikin sifatnya berpetualang gitu. Dora the Explorer. Baik. Jadi kayak mereka keliling dunia gitu lah istilahnya. I see. Oke, terus aku mau nanya tentang tren minuman sehat dan less sugar nih. Karena kan sekarang kan udah orang-orang banyak banget di generasi kita, khususnya Gen Z nih teman-teman. Banyak banget yang udah aware sama kesehatan kan, apalagi ngomongin gula gitu kan. Oke, aku mau nanya nih buat kalian, menurut kalian tuh Chayology bisa bikin orang-orang aware gak sih sama minuman-minuman sehat gitu? Bisa sih, karena awalnya kan emang kita konsepnya less sugar ya. Cuma emang ada tantangannya juga pas awal karti jualan, orang kurang tahu kalau misalnya ternyata produk kita less sugar. Iya, jadi banyak yang protes gitu. Akhirnya setelah diperbaiki, sekarang udah bikin lebih aware lah buat less sugar. Terus kebanyakan juga yang mesen minuman kami itu juga udah mintanya tingkat yang less sugar juga. Less sugar dari less sugar. Nggak mau manis ya? Iya. Oke. Terus kalian tuh bisa jadi penggerak gaya hidup sehat gitu gak sih lewat Chayology? Kayak gimana sih kalian bisa jadi penggerak gitu? Bisa dong. Kita bisa menjadi penggerak ini melalui konten-konten edukatif yang kita buat di media sosial. Kenapa kita bisa bilang kita bisa menjadi penggerak? Karena dengan konten edukatif itu bisa menginfluence orang-orang yang nonton. Misalnya contohnya itu kayak konten edukatif yang kita tampilin di sosial media kita itu, contohnya kayak ada What's in our cup. What's in our cup itu menampilkan adanya satu cup yang berisikan elemen-elemen dari satu cup itu, kayak contohnya tehnya itu manfaatnya apa gitu. Nah, kami rasa itu bisa menginfluensa orang-orang supaya lebih melek terkait kesehatan. Kalau teh ini tuh ternyata manfaatnya gini loh, bener-bener bisa nggak cuma enak doang untuk diminum, tapi ada manfaat kesehatan lainnya gitu. Tapi kalian tuh bakal rilis kayak jenis-jenis teh bunga lain gak sih di masa depan nanti gitu? Pasti dong. Contohnya kayak sekarang kita benar-benar lagi ngembangin variasi lainnya. Contohnya kayak sekarang kita lagi coba bunga chamomile. Nah ini kita masih bingung sih sekarang, karena teh ini kan chamomile ini terkenal dengan efek yang menenangkan, itu yang membantu tidur. Tapi kan konsep kita ini teh bunga yang nyegerin gitu. Itu kita bingung nih formulasinya. Contohnya kayak bahan apa yang bisa kita gabungin supaya cocok lah dengan selera konsumen kita gitu. Terus selain chamomile juga kita lagi mau ngembangin teh bunga rosella. Rosella itu kembang sepatu. Itu bagian dari kembang sepatu gitu. Oke. Nah, itu teh itu tuh unik banget karena dia punya
warnanya itu warna merah kalau kita seduh. Terus selain warna merah juga rasanya tuh seger banget karena rasanya itu asem. Oh, oke. Jadi cocok banget kalau buat dipaduin sama kayak buah-buah yang segar kayak lemon gitu. Tapi rencananya kita bakal olah lagi, kita mau sajin minuman yang bener-bener nyegerin supaya kan kita ada variasi, tujuannya beda-beda nih. Kayak Nom Nom Milk Tea itu emang yang buat emang nikmat aja gitu, emang manis, yang bikin enjoy aja. Terus kayak Golden Bloom itu bener-bener yang nyegerin, tapi belum ada sampai nyegerin kayak bikin melek. Nah ini kita mau bikin Teh Rosella ini supaya apa ya, kalau nanti kita kan biasanya berjualan tuh lewat event booth. Nah pasti kalau event booth itu biasanya outdoor dong. Iya. Nah supaya orang-orang tuh misal kalau boothnya lagi siang-siang, lagi kepanasan, terus kita tawarin Rosa tuh bener-bener kayak nyegerin banget lah, bisa balik lagi tenaganya gitu. Oke. Nah, terus kan tadi kan kalian menjelasin tuh kalian bakal inovasi apa aja ke depannya. Ngomongin soal inovasi, itu pasti itu aku pernah nyobain salah satu minuman kalian itu namanya Golden Bloom. Itu kan bener-bener kayak teh tapi ada rasa mangganya dan ada rasa jelinya gitu kan. Iya. Nah, itu tuh aku rasanya tuh kayak bener-bener beda banget sih minumannya, dan itu nggak begitu manis juga. Itu kalian tuh pakai teh apa ya? Pakai jenis bunga apa ya? Itu kita pakai Calendula ya. jenis bunga Carpe Calendula. Iya, nah untuk kalendula itu tuh kenapa kalian pakai kalendula itu sih, dan manfaatnya tuh apa sih sebenarnya? Kalau buat kalendula sendiri sebelumnya kita udah coba R&D berkali-kali ya. Ada sempat kamomil, terus ada bunga-bunga lainnya, lavender dan segala macem. Tapi ternyata yang paling cocok itu emang kebetulan kalendula. Terus kalau misalnya buat manfaatnya sih salah satunya dia bagus buat pencernaan. Oh, Iya. jadi sekalian udah less sugar terus buat pencernaan juga bisa gitu ya? Iya. Oke, terus kenapa sih kalian pakai kalendula? Terus potensi apa sih yang kalian lihat di kalendula ini sampai kalian bisa milih jenis bunga itu? Iya, kalendula itu kan unik kan awalnya. Masa di bisnis minuman lain, toko-toko minuman lain jarang nih yang Iya. pakai kalendula. Mungkin baru pertama kali dengar juga kali ya. Iya, jadi kita juga mikir apa ya yang kira-kira beda dari yang lain, tapi masih masuk di lidah masyarakat Indonesia gitu. I see. Oke. Buat next topiknya aku juga bakal bahas yang lain, yaitu mindset wirausaha mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, kalian kan mahasiswa kan? Ditambah lagi kalian juga pasti aktif di organisasi dan segala macam lainnya. Itu kalian gimana sih balance antara dunia kuliah, organisasi, dan juga bisnis ini? Mungkin bisa jawab sesuatu ini kali ya. Kalau dari saya sih, cara balance-nya dengan mengelola waktu kali ya. Mengelola waktu yang di sini, saya menggunakan reminder di handphone. Jadi misal kayak tugas-tugas kuliah, misalnya ada tugas baru, itu saya langsung masukin ke reminder supaya ketika saya udah sibuk, misalnya saya udah sibuk ngurusin Cayologi, jadi saya nggak kelupaan juga kalau saya ada tugas kuliah ataupun kayak ada kegiatan organisasi itu. Saya udah siapkan dari jauh-jauh hari, saya udah cicil dari jauh-jauh hari supaya misalnya ada urusan mendadak entah dari Cayologi atau dari kuliah ataupun dari yang lainnya, saya udah udah lebih tertata lah gitu. Oke. Kalau misalnya dari aku sih, kalau misalnya kayak kita jualan gitu kan, itu udah di set tanggalnya. Nah berarti saya harus luangin waktu tuh di tanggal itu gitu. Jadi ya kayak Jonathan, saya juga harus bisa bagi waktu saya. Kalau misalnya kayak organisasi, kebetulan organisasi saya juga bisa terbilang santai. Jadi saya kurang merasa berat di sana. Intinya bagi waktu sih. Oke. Ya kalau dari aku sih kalau misalnya ada tugas-tugas apa-apa langsung dikerjain, pulang-pulang dikerjain. Terus kalau sama jadi kalau misalnya bazar tanggal segini, terus udah langsung bikin tuh timeline kita mau R&D kapan, terus mau nyetoknya gimana gitu. Oke, intinya teman-teman Jadi udah disiapin. Oke, buat teman-teman intinya kalau kalian mau ikut lomba-lomba kayak gini, kalian terus bisa disiplin waktu gitu ya teman-teman, antara dunia kuliah dan juga dunia bisnis gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih insight yang kalian dapetin dari pengalaman Cayologi di P2MW? Jonathan dulu. Mungkin boleh Jonathan dulu. Kalau insight yang saya dapetin dari pengalaman mengikuti P2MW ini pasti banyak banget pengalaman baru, terutama
Contohnya kayak gimana caranya kita menghandle suatu bisnis. Itu kan bener-bener baru buat saya ya, karena background saya juga dari akuntansi. Yang biasa kenalnya cuma hitung-hitungan doang, kalau nggak hitungan ya angka. Jadi untuk mengelola suatu bisnis ini bener-bener baru buat saya. Gimana caranya mengukur bahan baku untuk persiapan bazar, kemudian gimana cara mengelola strategi pemasarannya, strategi penjualannya, kemudian terutama dalam itu sih saya masih belajar gimana cara mengelola waktu dengan baik lagi, karena kan ini masih masa merintis lah hitungannya. Masih bener-bener harus dihandle banget. Itu menjadi pengalaman baru sih buat saya untuk saya pelajari lagi. Kalau misalnya dari aku sih, aku belajar banyak gimana caranya bisa ngomunikasiin produk kita ke masyarakat tuh kayak gimana. Karena kan aku juga sebagai orang yang handle media sosial. Nah, gimana tuh caranya aku bisa kemas Chayologi ini tuh semenarik mungkin gitu di mata banyak orang gitu. Dan itu harus bisa diterima ke setiap kalangan gitu. Cara penulisannya atau misalnya cara ngedesainnya itu tuh saya mendapatkan banyak pengalaman gitu dari situ. Kalau dari aku jadi lebih punya banyak kenalan sih. Soalnya dari booth gitu kan kenalan sama samping-samping, terus depan tenan juga sama kenalan gitu. Terus kita juga ibaratnya tebar networking kali ya. Oh iya. Tukeran kontak, terus bahkan pernah kita juga diajak buat collab Oh di iya. tenan. Iya, cuma emang saat itu nggak sempet aja sih waktunya. Itu produk apa ya? Sama-sama produk minuman kah atau gimana? Enggak, makanan waktu itu. Oh, I Dimsum. see. Oh, iya. Iya, terus saya juga bisa belajar banyak dari kan saya termasuk bidang R&D ya. Jadi saya jadi tahu resep-resep yang oke tuh gimana. Terus kalau jadi saya punya pengetahuan kalau misalnya bahan ini kalau didiemin kelamaan jadi kurang atau gimana gitu-gitu. Oke, untuk next section ya, aku bakal ngajakin kalian buat main games namanya True or False. Jadi kalian bisa pakai barang-barang yang ada di meja kalian. Oke, nanti aku bakal nanya sesuatu, kalian bakal nentuin kalau itu true or false. Kalau yang true, kalian boleh banget pakai lambang yang warna hijau. Kalau misalnya salah, false, kalian bakal taruh yang warna merah, X. Sekalian juga mungkin diceritain setelah ditanya ya. Oke, untuk yang pertama, true or false, semua jenis teh bunga memiliki rasa yang pahit dan sulit diterima lidah oleh orang Indonesia. False menurut kita. Karena beberapa teh bunga itu justru ada yang nggak ada rasanya. Kayak telang. Cuma ngasih aroma doang gitu. Oh. Kayak kalendula itu kenapa kita pilih juga? Karena rasanya itu bener-bener tipis banget. Cuma lebih banyak ke aromanya aja. Makanya kita rasa kenapa kita pilih kalendula, karena rasanya nggak terlalu dominan, bisa kita campur dengan bahan-bahan lainnya, itu makanya bisa lebih diterima lah sama selera konsumen. Oh, sama kayaknya kemarin tuh aku sempet nyobain kalian punya itu yang warna biru itu apa sih? Itu cloud foam itu terbuat dari bunga telang. Oh, iya sih, itu nggak ada rasanya sih. Ya kan, cuma ngasih warna aja. Oke. Buat next soalnya, itu true or false, nama Chayologi diambil dari kata chay yang berarti teh dan ologi yang berarti ilmu tentang sesuatu. Sebenarnya Salah. Kenapa salah? Bisa dibilang salah, bisa dibilang benar. iya, jadi ya tengah-tengah lah. Oke, kenapa salah, kenapa benar? Dan apa yang salah dan apa yang benar? Cainya salah. Cainya itu kita dari bahasa Sunda, artinya air. Kalau yologi, ya itu pendekatan ilmiah ya, masuklah ilmu. Oh, berarti yang salah di cainya ya. Iya. Soalnya salah ini. Iya, soalnya salah. Punten ya guys, punten teman-teman. Oke, untuk next question nomor 3 itu ada true or false. Produk Chayologi hanya bisa dinikmati dalam bentuk dingin, tidak bisa disajikan panas.
untuk saat ini benar. Tapi kalian bakal nyiptain yang versi hangatnya gak sih? Dalam waktu ya. Ya mungkin dalam waktu dekat. Oke. Karena ada beberapa teh yang tadi kayak saya udah bilang, kayak ada beberapa teh itu yang manfaatnya menenangkan. Pastinya kalau emang manfaatnya menenangkan, kalau disajikan dalam kondisi hangat itu pasti kan lebih Better yang lebih enak lah gitu, lebih nyaman buat dikonsumsi. Oke. Terus lanjut lagi ya. Nomor 4, true or false, setelah mendapatkan pendanaan dari P2MW, tim Cayologi sudah tidak berencana melakukan inovasi baru. Loh. Loh. Count 4K ya teman-teman. Oke, kenapa enggak? Karena kita terus berinovasi buat produk baru juga. Tadi kayak menu baru rencana ada pakai Rosella. Terus kita ada side dish baru. Cuman ini masih rahasia ya. Jadi kalian kalau beli minuman kita nggak cuma minum doang, tapi nanti bakal ada makanannya. Yes. Kalian harus cobain banget. Mereka punya mochi ya. Iya. Nom-nom itu Nom-nom. kayak mochi dango gitu. Iya, itu enak banget. Itu di dalamnya ada coklat. Itu sumpah itu enak banget. Nah, keluarnya nanti side dish-nya bentuknya bulat-bulat. Loh, dango juga bulat-bulat. Lah ini beda lagi. Beda. Kita suka bentuk bulat-bulat soalnya. Oh. Baik. Makanya dia bulat. Oke. Bercanda ya teman-teman, Oke. Oke. Untuk pertanyaan terakhir untuk true or false, Cayologi itu menggunakan 100% bahan alami tanpa tambahan pemanis buatan. Betul. Oh iya. Betul dong. Karena kan kita kenapa pakai bahan alami, terutama di bahan baku utama kita teh itu kita semuanya alami. Dan untuk yang pemanis buatan ini kita nggak menggunakan pemanis buatan, tapi kita menggunakan gula pasir murni yang Oke. kita cairkan. Jadi untuk menambah rasa manis dalam minuman itu kita benar-benar pure dari gula aja. Oke. Tapi punya kalian tuh emang nggak begitu manis sih, yang semua menunya. Iya kan? Kan Iya. kita Konsepnya fokusnya less sugar. Iya. Iya sih. Less sugar dan less kalori. Asal. Sugar no kalori. Oke. Oke, seru banget ya di session kita kali ini. Sayangnya kita harus akhiri dulu nih session kali ini. Aku pengen ngucapin udah lah. Oke. Aku mau ngucapin thank you banget buat Cayologi udah nyepatin waktu pada sore hari ini, terus juga udah cerita tentang insight kalian selama kalian berada di P2MW. Semoga kalian kedepannya lebih sukses lagi, terus kalian lebih bisa berinovasi lagi, terus juga berdampak untuk masyarakat juga. Oke guys, sebelum aku tutup session kali ini, kira-kira kalian itu punya pesan-pesan motivasi untuk mahasiswa yang nonton sekarang nggak sih? Boleh deh. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang sedang dalam perjalanan membangun bisnisnya sendiri, kalian bisa mulai dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Contohnya, kenapa kita mulai mengembangkan bisnis Cayologi ini? Karena kita melihat bahwa minuman zaman sekarang itu benar-benar memiliki kandungan gula yang tinggi, kayak manis banget gitu. Contohnya mungkin kayak boba aja deh, itu kan benar-benar gulanya tuh tinggi sebenarnya. Nah, kenapa kita membuat brand teh bunga ini supaya bisa menjadi solusi lah untuk menciptakan minuman teh bunga yang memiliki kadar gula yang rendah dan juga memiliki harga yang terjangkau. Tuh. Kalau dari aku sih jangan takut coba hal baru, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Terus habis itu kita juga nggak tahu akhirnya kayak gimana, jadi coba aja dulu. Oke. Iya, kalau dari aku sih aku cuma mau ingetin kalau misalnya relasi itu penting. Jadi kalau bisa cari networking sebanyak-banyaknya. Dan kalau mau bikin tim itu penting banget buat cari yang teman-teman yang sevisi misi dan satu tujuan. Jadi enak lah tektokannya gitu. Oke. Nah, kalau betul kalian tuh ada gak sih yang pengen kalian promosi di platform yang kita sediakan sekarang? Ada dong. Oke. Jangan lupa follow IG Instagram cayologi.id dan TikTok cayologi.id. Jangan Oke. lupa pesen juga ya.
suka deh sama audiens ini. Terima kasih loh teman-teman. Ayo nih. Oke, seru banget ya episode kali ini. Dari kita udah tahu nih gimana P2MW, gimana perjalanan mereka bertiga dari awal mula sebelum mulai Chailogi sampai lolos pendanaan. Oke, aku mau ucapin terima kasih kepada Chailogi karena udah spend time waktunya di sini, terus juga udah bener-bener kasih inspirasi dan udah kasih cerita yang inspiratif banget, thoughtful banget, yang bisa diterima oleh mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton. Terus juga aku berharap semoga Chailogi kedepannya bisa lebih berhasil, terus juga bisa lebih banyak inovasi, lebih berdampak juga ke masyarakat. Oke, terus aku Muhammad Sami Fahad, biasa dipanggil Sami, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap dukung produk lokal, tetap sehat dan tetap brew your calm bareng Chailogi. Dari aku Muhammad Sami Fahad, izin undur diri. Selamat tinggal teman-teman. Dadah.